Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jemaat Tuhan HCC Palu, bagaimana kabarnya? Saya percaya semua kita pada pagi hari ini antusias mempersiapkan hati pikiran kita untuk beribadah. Jemaat HCC Luwuk, apa kabarnya? Saya percaya Jemaat HCC Luwuk juga menikmati sukacita bahkan kebaikan Tuhan. Bahkan selamat pagi untuk semua anggota Jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, yang ada di kota-kota, yang ada di Gorontalo, yang ada di Manado, yang ada di Toraja, yang ada di Makassar, yang ada di Morowali, yang ada di Tentena, bahkan ada yang di luar negeri luar biasa Bapak Ibu, ada yang di Belanda, ada yang di Amerika. Kita percaya bahwa tayangan ini akan memberkati setiap kita, semakin membuat kita kuat di dalam Tuhan. Bahkan saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan lewat ibadah kenaikan Tuhan ke surga. Ini membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, yang janjinya itu ya dan amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, kami sungguh bersukacita, bersyukur sekalipun di tengah-tengah kesulitan yang dialami jemaat Tuhan, kami melihat jemaat terus menabur, baik itu perpuluhan, baik itu diakonia, dan saya percaya setiap taburan Bapak Ibu tidak pernah sia-sia. Itulah sebabnya di gereja ini sekalipun di tengah-tengah pandemi, kita tetap menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Saya percaya semua hal yang kita lakukan tidak pernah menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari siapkan hati kita. Kita akan memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Namun sebelumnya saya rindu kita melihat bagian firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita sehingga kita semakin semangat memuji, menyembah Tuhan. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-26, demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas
berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, ini luar biasa sekali. Kita perhatikan Paulus dan Silas sedang mengalami tekanan, sedang mengalami masalah yang cukup berat. Tetapi kita perlu belajar dari kehidupan mereka. Situasi yang mereka alami tidak menghambat mereka untuk terus datang memuji menyembah Tuhan. Bahkan firman Tuhan mencatat di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tekanan yang mereka alami, mereka terus memuji menyembah Tuhan, menaikkan pujian penyembahan. Apa yang kita lihat? Firman Tuhan mencatat, kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, ada sesuatu hal yang luar biasa terjadi, gempa bumi yang dahsyat. Bahkan kepala penjara bertobat. Bukan hanya itu, keluarga kepala penjara bertobat. Itu artinya dalam setiap pujian, dalam setiap penyembahan kita punya dampak yang positif, bisa memenangkan banyak jiwa. Ada kekuatan yang luar biasa. Itulah sebabnya Bapak Ibu, apapun situasi yang sedang engkau alami hari-hari ini, jangan pernah berhenti bersekutu memuji menyembah Tuhan. Karena dengan pujian penyembahan ada kekuatan yang luar biasa, dan kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Di hari ini kami sungguh bersuka cita, sebab kami kembali merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Membuktikan kepercayaan kami tidak pernah menjadi sia-sia. Bahkan kenaikan Tuhan ke surga menyiapkan tempat bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Itulah sukacita kami, itulah pujian penyembahan kami yang boleh kami naikkan kepadamu Tuhan. Itulah sebabnya situasi apapun yang sedang kami alami hari-hari ini tidak membuat kami untuk berhenti memuji menyembah Engkau. Kami akan terus mengagungkan Engkau, menyembah Engkau Allah yang hidup, karena kami tahu kepercayaan kami kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Bahkan kesetiaan kami memuji menyembah Engkau punya dampak yang luar biasa. Kami rindu lewat kehidupan kami, orang-orang di sekitar kami mengalami pertobatan. Orang-orang di sekitar kami pada akhirnya menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Kami siapkan hati pikiran kami. Roh Kudus, Engkau berkarya bagi setiap umat-umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Roh Kudus ada di setiap rumah-rumah mereka. Hadirat Tuhan nyata, sehingga ketika mereka memuji menyembah Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa yang dinikmati oleh jemaat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah diberikan kekuatan. Kami percaya kami akan menjadi orang-orang menang, bahkan lebih dari pemenang, karena kami menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Terpujilah namamu Bapa. Ini doa syukur kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Yang bersuka cita boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dimanapun saudara berada, mari dengan antusias kita mau memuji Tuhan pagi hari ini, karena Dia Tuhan yang telah naik ke surga, menyatakan Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau bersyukur sama-sama. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari serukan, agunglah kebajikanmu,
sama-sama katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidup. Sama-sama katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Engkau Tuhan dan Raja sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Haleluya. Yeah, yeah. Mari saudara boleh bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Dimanapun saudara berada, mari angkat kedua tangan saudara, sama-sama katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Come on. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta. Sekali lagi lebih semangat katakan, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Kau Allah yang ajaib. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Lebih meriah lagi buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang layak dipuji. Engkau Tuhan yang layak menerima segala kemuliaan. Biar pagi hari ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu dan memuji-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Hallelujah. Jesus. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, amin, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Mari serukan, haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau.
sembah Engkau Tuhan. Beri puji dengan iman, katakan beri hormat bagi Yesus, bagi Yesus yang duduk di tahta. Engkau berkuasa, berkuasa, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Mari angkat suaramu, katakan haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Lebih sungguh lagi, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Kami sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Hanya Kau yang kami sembah. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Sama-sama katakan haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami mau memuji-Mu sampai selama-lamanya Tuhan. Karena itulah kesukaan kami. Menyembah-Mu dan memuji-Mu itu kesukaan hati kami. Sebab Engkau yang layak.
Terima segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan merenungkan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa biar Roh Kudus-Mu bekerja, mengurapi setiap firman Tuhan yang disampaikan. Sehingga itu bukan hanya kami dengar, tapi dapat menjadi rema dan kami hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami. Kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, HCC Family yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya kita semua sehat, bahagia, diberkati Tuhan. Shalom saya untuk semua keluarga HCC yang ada di Luwuk, yang ada di Palu, dan di kota-kota yang lain. Saudara jemaat online kami bahagia sekali hari ini kita bisa bersama-sama dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan selamat datang juga buat saudara-saudara keluarga kami yang mungkin baru pertama kali ibadah di ibadah online HCC. Semoga saudara diberkati dengan khotbah hari ini, dengan ibadah-ibadah kami. Setiap hari ada saat teduh yang akan saudara lihat di channel YouTube kami. Nah, khotbah kita hari ini sangat spesial karena nggak hanya saya yang khotbah, tapi kami semua pastor yang ada di gereja ini akan menyampaikan sebuah pesan firman Tuhan yang saya percaya akan menguatkan saudara semua. Sebab itu saya sebelum akan membacakan firman Tuhan mau mengucapkan selamat untuk saudara semua yang sudah menyelesaikan Fast 21 maupun yang masih bolong-bolong, nggak apa-apa, yang tentu sudah punya niat untuk berpuasa. Hari ini hari puasa kita yang terakhir, dan saya percaya pasti ada banyak kesaksian yang luar biasa bagaimana Tuhan menguatkan, Tuhan menolong, Tuhan buat mujizat, Tuhan buat perkara-perkara yang ajaib. Sebab itu saudara, kesaksian saudara jangan disimpan sendiri. Tidak perlu kesaksian yang sangat besar, tapi bagaimana saudara ditolong Tuhan, dikuatkan Tuhan di masa-masa ini. Jangan simpan sendiri, mari bagikan kesaksian saudara. Silakan WhatsApp di nomor handphone gereja ini. Nanti kami akan men-sharekan kembali, akan membagikan kembali kesaksian saudara agar menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Saudara, mari buka sama-sama saya dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saya lihat, waktu mereka melihat Yesus naik ke surga, dikatakan mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Kenapa mereka bersuka cita? Nah, saudara perlu perhatikan dan perlu mempelajari kembali. Sejak kebangkitan Yesus sampai kenaikannya, ada beberapa kali dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, dalam penampakan dirinya itu ada banyak pesan-pesan yang dia berikan sebelum dia terangkat ke surga. Nah, pesan-pesan yang mereka terima itulah yang membuat mereka bersuka cita, yang membuat mereka bersemangat, sehingga mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Dan pesan-pesan itu sangat penting, karena pesan-pesan itulah yang juga sangat mempengaruhi kehidupan murid-muridnya. Dan setelah itu mereka menjadi penginjil yang luar biasa, rasul-rasul yang luar biasa. Mereka buat banyak mujizat, mereka menginjil dengan luar biasa. Gereja berkembang dengan dahsyat setelah kenaikan Yesus ke surga. Nah, sebab itu ada pesan-pesan yang luar biasa yang Yesus berikan kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Nah, khotbah hari ini kami semua pastor akan menyampaikan kepada saudara pesan-pesan penting dari apa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya untuk saudara terima juga hari ini. Dan pesan ini bukan hanya untuk murid-murid Tuhan, tapi untuk saudara semua. Saudara adalah murid Tuhan, adalah anak-anak Tuhan. Dan saya percaya pesan-pesan ini akan menjadi pesan yang luar biasa, akan mengubahkan hidup saudara dan mengubahkan masa depan saudara. Mari simak khotbah ini baik-baik dari semua pastor di gereja ini, dan saya percaya saudara diberkati Tuhan. Saudara, pesan Yesus yang pertama sebelum dia naik ke surga adalah untuk menjadi saksi. Saudara, sebelum Yesus naik ke surga, dia memberi
memerintahkan kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Dalam Matius 28 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-20, di sana dikatakan, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, pesan Yesus yang diberikan kepada murid-muridnya ini akan mereka lakukan setelah Yesus naik ke surga, karena dia akan mengutus Roh Kudus 10 hari setelah dia naik ke surga, yaitu pada hari Pentakosta. Kemudian dalam Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8 di sana dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi pesan Yesus yang pertama kepada murid-muridnya saat itu adalah kita bisa memberitakan Injil, kemudian menjadi saksi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pesan Yesus menjadi saksi, pesan Yesus untuk memberitakan Injil bukan saja diberikan kepada murid-muridnya pada saat itu, tetapi pesan ini juga berlaku bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, yang sudah menerima anugerah keselamatan. Saudara, kenapa saya dan saudara harus menjadi saksi? Saudara, ini melanjutkan pelayanan Yesus yang sudah dia mulai, yaitu memberitakan Injil. Jadi mandat untuk memberitakan Injil dan menjadi saksi bukan hanya tugas sebagai pendeta, bukan hanya tugas sebagai seorang hamba Tuhan, tetapi memberitakan Injil dan menjadi saksi adalah tugas setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Saudara, saksi itu tidak sama dengan reporter. Kalau reporter itu bertugas menyampaikan informasi tentang orang lain. Kalau saksi memberi informasi atau kesaksian tentang apa yang dia alami, apa yang dia lihat, dan apa yang dia rasakan. Bukan menceritakan pengalaman orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya setiap orang yang percaya kepada Yesus punya panggilan mulia, yaitu menjadi saksi. Ada amin? Sekali lagi, sesungguhnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan punya panggilan yang mulia, yaitu menjadi saksi. Saudara, mari kita renungkan apa yang Tuhan Yesus sudah buat atas hidup saya dan saudara. Kita sudah diselamatkan, itu semua karena kasih karunia, berkat yang luar biasa yang perlu kita saksikan kepada orang lain. Kita disembuhkan dari sakit penyakit kita, itu ada hal yang luar biasa yang perlu kita ceritakan kepada orang lain. Bahkan kita sudah dilepaskan dari masalah, itu hal yang luar biasa yang perlu kita saksikan kepada orang lain. Bahkan kita diberikan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi, itu semua perlu kita saksikan dan kita ceritakan kepada orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cara yang paling efektif untuk menjadi saksi kepada orang lain adalah melalui sikap dan perilaku hidup kita setiap hari. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12b di sana dikatakan, "Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perbuatanmu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Saudara, saya teringat satu artikel yang saya baca. Satu keluarga yang belum percaya kepada Tuhan, akhirnya mereka memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Yang menarik saudara, mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus bukan saat mereka mendengar Injil diberitakan. Bukan berarti memberitakan Injil itu tidak penting, itu penting saudara. Tetapi yang menarik di sini adalah mereka mengambil keputusan untuk percaya Tuhan karena mereka melihat kehidupan keluarga di sebelah mereka, tetangga mereka, mereka melihat
begitu ada kasih yang luar biasa, saling menghormati, saling mengasihi. Padahal keluarga ini, kehidupan mereka itu sangat sederhana, tetapi sepertinya tidak pernah ada masalah. Dan satu ketika kepala keluarga ini berkunjung ke tetangganya dan dia mulai bertanya, sebenarnya ada apa dengan keluarga Bapak? Saya melihat keluarganya itu begitu luar biasa, saling mengasihi satu dengan yang lainnya, sepertinya tidak pernah ada masalah. Kemudian Bapak ini berkata, sebenarnya kami juga punya masalah, tetapi yang membuat kami sampai hari ini tetap sukacita, tetap damai, karena ada Yesus dalam hidup kami. Saudara, luar biasa, hanya melalui kehidupan keluarga di sebelahnya, tetangganya, keluarga ini akhirnya mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Sikap hidup kita, perilaku kita setiap hari adalah cara yang paling efektif, punya kuasa yang mampu menarik orang pada akhirnya mereka percaya kepada Yesus. Jadilah saksi Kristus, karena firman Tuhan katakan kita adalah suratan Kristus yang terbuka, yang bisa dilihat, dibaca, dan dinikmati oleh semua orang. Shalom saudara, saat ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan yang kedua, yaitu mendemonstrasikan kuasanya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam Markus 16 ayat 15 sampai ke 18, ketika Tuhan Yesus hendak naik ke surga dan disaksikan oleh ke-11 murid-muridnya, dia memberitakan atau dia memberikan pesan utama kepada mereka, yaitu dalam ayat yang ke-15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bukan hanya itu saja yang diberikan Tuhan Yesus, melainkan ada tanda-tanda atau ada kuasa yang lebih lagi yang Tuhan berikan kepada mereka atau kepada kita, yaitu tanda yang pertama, mengusir setan dalam namanya. Dalam Markus 16 ayat 15 sampai 18 katakan, mengusir setan, tanda-tanda orang yang percaya, mengusir setan dalam namanya. Yang kedua, berbahasa bahasa yang lain atau bahasa yang baru. Yang ketiga, memegang ular, bahkan minum racun maut sekalipun mereka tidak mendapatkan celaka. Yang keempat, meletakkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, menjadi kunci utama dari semuanya ini, menjadi kunci dari kuasa yang diterima oleh ke-11 muridnya ini adalah ketika Roh Kudus itu turun atas mereka dan mereka harus percaya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus yakin, kita harus percaya. Bukan hanya ke-11 murid saja yang menerima kuasa, bukan hanya ke-11 murid saja yang bisa mengusir setan, bukan hanya ke-11 murid saja yang bisa menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh, tetapi kita saat ini juga, asal kita percaya dan Roh Tuhan ada di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, saya percaya Tuhan tidak melihat siapa kita, Tuhan tidak melihat masa lalu kita, Tuhan tidak melihat latar belakang siapa kita, tetapi Tuhan melihat sikap hati kita yang percaya. Boleh kita lihat sama-sama dalam Kisah Para Rasul. Di sini kita lihat ke-11 para rasul ketika mereka menerima kuasa, ketika Roh Kudus turun atas mereka. Lihat, seorang Petrus, orang yang biasa, nelayan biasa, bahkan telah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, bisa membawa 3.000 orang untuk percaya kepada Tuhan. Dan 3.000 orang ini dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tanda-tanda itu bukan cuma sebagai orang itu percaya, tapi tanda-tanda itu Tuhan melihat menambahkan jumlah daripada murid-murid Tuhan Yesus menjadi lebih dari 3.000 orang. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam Kisah Para Rasul mengatakan ada begitu banyak murid-murid, bahkan orang-orang percaya, tanda-tanda mujizat, tanda-tanda kuasa diberikan kepada mereka. Dan ketika mereka melakukan mujizat itu, orang-orang menjadi heran dan takut dan mulai berbalik kepada Tuhan. Yakinlah kepada
Yakinkan diri kita masing-masing bahwa ada kuasa Tuhan dalam setiap pribadi kita. Ada Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Apapun masalah kita, apapun sakit di kita, apapun problema hidup kita, kita percaya kuasa kita percaya, kita berdoa, kita yakin. Yakinlah bahwa kuasa Tuhan ada dalam diri kita. Demonstrasikan kuasa Tuhan, demonstrasikan hadirat Tuhan, demonstrasikan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita masing-masing. Saya percaya, mari kita belajar bersama-sama. Ada amin saudara? Saya percaya saat ini, mari kita belajar mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Amin. Pesan terakhir Yesus Kristus yang ketiga sebelum dia naik ke surga, dia memberi pesan kepada murid-muridnya. Kita bisa lihat dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di sana berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, tradisi pernikahan orang Yahudi, saudara, dimulai dengan acara pertunangan. Pertama-tama, pengantin laki-laki akan datang ke rumah pengantin perempuan dan mengadakan negosiasi bersama dengan mertua laki-laki. Setelah mereka mendapatkan sebuah kesepakatan tentang harga yang mahar yang harus dibayar, saudara, sang pengantin laki-laki akan kembali ke rumah bapaknya. Di sana dia akan menyiapkan tempat. Di sana dia akan menyiapkan segala sesuatu, termasuk menyiapkan bagaimana mereka akan hidup di kemudian hari untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan terakhir Tuhan Yesus di sini juga mengatakan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan punya janji bahwa dia akan pergi ke rumah Bapa, menyiapkan rumah, menyiapkan tempat bagi kita di surga, di mana dia juga berjanji bahwa suatu hari nanti dia pasti kembali menjemput kita sekalian, sama seperti pengantin laki-laki Yahudi akan datang menjemput pengantin perempuan Yahudi tadi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, frase tentang yang kita baca tadi, rumah Bapakku banyak tempat tinggal, di sini menjelaskan atau merujuk tentang surga, karena di sanalah Yesus harus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Allah mempunyai tempat yang banyak, ruangan yang banyak, yang nanti akan ditinggali oleh keluarga-keluarga Allah. Efesus pasal yang kedua ayat 19 berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Di sini, di dunia ini, kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 14 juga berkata, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Maksud daripada pesan Yesus Kristus ini adalah untuk kepada murid-muridnya yang dalam keadaan gelisah, yang dalam keadaan takut, yang dalam keadaan penuh dengan kekhawatiran ketika ditinggal Tuhan Yesus. Nah, Yesus ingin mengatakan kepada mereka bahwa milikilah pengharapan bahwa sorga itu adalah tempat peristirahatan yang kekal, yang abadi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh dan sebab itu, sebagai murid-murid Yesus, sebagai pengikut-pengikut Kristus, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, marilah kita hilangkan segala kegelisahan kita, segala kekhawatiran kita, dan kita mari untuk bisa tetap beriman, tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak tempat tinggal di rumah Bapa. Artinya di sini adalah sorga adalah sebuah rumah, bukan sebuah kemah atau tempat berteduh untuk sementara. Itu adalah suatu tempat kediaman yang kekal,
yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sorga adalah sebuah rumah Bapa, adalah rumah Bapa. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di sana terdapat banyak tempat tinggal yang berbeda-beda bagi kita sekalian. Masing-masing mempunyai tempat tinggal masing-masing. Itu janji Tuhan bagi kita. Dan tempat tinggal yang disiapkan oleh Yesus di surga adalah bersifat kekal, bersifat abadi. Tempat kediaman kita untuk selama-lamanya, bukan sekedar 1-2 tahun kita tinggal di sana, tetapi untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mungkin saudara pernah bertanya, kenapa kita di dalam dunia ini seperti orang yang tidak punya hak untuk hidup? Ketika kita mau sesuatu selalu dihalangi. Nah, kenapa saudara? Kita harus tahu bahwa di dalam kehidupan ini kita hanya sementara. Ada tempat yang kekal yang Tuhan akan siapkan bagi kita di masa yang akan datang. Untuk itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tetap percaya, mari kita tetap berharap bahwa Tuhan akan datang kedua kalinya setelah rumah kita yang disiapkan oleh Tuhan akan selesai. Kemudian Dia akan datang untuk menjemput kita. Supaya apa saudara? Supaya di mana Tuhan berada, di situ juga kita berada. Dan hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa inti daripada kebahagiaan di surga adalah berada bersama-sama dengan Kristus di sana. Terpujilah nama Tuhan. Shalom HCC Family, saya akan menyampaikan pesan keempat dari Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, pesan terakhir Yesus buat kita sebelum Dia naik bukan hanya memberikan kuasa untuk memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga meningkatkan keefektifan kita dalam kesaksian dan keintiman. Semua bisa terjadi karena hubungan dan keintiman yang diperdalam dan diperkuat dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hal yang pertama, Roh Kudus menyingkapkan dan memperdalam kehadiran pribadi Yesus Kristus sendiri kepada setiap orang percaya. Kesaksian apapun mengenai persekutuan intim dengan Yesus Kristus akan menghasilkan keinginan yang makin membara pada pihak orang percaya untuk mengasihi, menghormati, dan menyenangkan Juru Selamat mereka, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, Roh Kudus juga memberi kesaksian tentang kebenaran, bahkan seluruh kebenaran yang akan memuliakan Kristus itu sendiri. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan. Demikianlah kita, saya dan saudara, yang sudah menerima kesaksian Roh mengenai karya penebusan Kristus dengan sendirinya akan menyatakan sifat Kristus, yaitu kasih, kebenaran, dan keadilan dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus ada di dalam kita, kita akan mampu membangun keintiman kita sama Tuhan. Dan di saat yang bersamaan, di waktu yang bersamaan, ketika kita intim sama Tuhan, roh kita sedang meresponi roh Tuhan dan membuat orang yang terhilang dapat kembali dan meninggalkan dosa. Nah, dampak dari keintiman bersama Tuhan akan tampak di dalam diri saya dan saudara yang memberitakan berita Injil itu sendiri maupun dalam mereka yang menerima Injil itu sendiri. Ada hal menarik sebelum kita dapat melakukan keintiman pada Tuhan. Mari kita baca Matius 27
ayat yang ke-50 sampai 51a. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Saudara, jadi apa arti dari semua ini? Apa makna dari tirai yang terbelah dua dari atas sampai ke bawah bagi umat manusia pada hari ini? Robeknya tirai itu secara dramatis pada saat kematian Yesus melambangkan bahwa pengorbanannya, darahnya yang tercurah merupakan penebusan yang sudah memadai dosa-dosa kita manusia, yang sudah mengampuni dosa-dosa manusia. Kejadian ini menandakan kalau jalan menuju keintiman dengan pribadi yang maha kuasa sudah terbuka untuk semua orang dan setiap waktu, baik bagi saya dan bagi saudara. Firman ini akan mengarahkan kita membangun keintiman kepada Yesus Kristus. Dia merupakan tirai Tuhan, tirai menuju Tuhan yang Maha Kudus, dan melalui kematiannya orang-orang percaya sekarang ini memiliki semua akses mudah untuk membangun keintiman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa, sungguh melalui Roh Kudus kita dapat menuju keintiman yang dewasa dengan Tuhan yang Maha Kudus di setiap waktu. Amin untuk firman Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya saudara pasti sangat diberkati dengan khotbah hari ini, khotbah khusus di hari kenaikan ini. Semua pastor khotbah hari ini, wow, penyampaian yang luar biasa. Dengan kenaikan Tuhan, dia punya sebuah pesan untuk kita lakukan di akhir zaman ini. Kita harus menjadi saksinya Tuhan, mendemonstrasikan kuasanya, karena kita tahu pengharapan kita itu ada di sana. Hidup yang kekal, surga yang Tuhan sediakan. Dan di waktu-waktu ini Tuhan mau kita menjadi intim dengan Dia, dekat dengan Dia. Saya berdoa lewat puasa 21 hari yang sudah kita lewati dan selesai hari ini akan membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat dalam Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, menjadi saksinya Tuhan di tengah keluarga, di tengah lingkungan kita. Kita mendemonstrasikan kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Dan pengharapan kita adalah hidup yang kekal yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Saudaraku, saya berdoa agar di waktu-waktu ini engkau semakin dekat dengan Tuhan. Jangan lupa untuk ikut saat teduh setiap pagi, atau jam berapapun saya punya kesempatan untuk nonton saat teduh. Mari doa dengan Tuhan. Kalau saya dikuatkan, bagikan saat teduh itu kepada orang lain, kepada keluargamu yang lain, agar mereka pun dikuatkan Tuhan. Di hari-hari ini saya dengar begitu banyak mujizat Tuhan yang luar biasa. Memang benar kita sedang mengalami pandemi. Memang benar keadaan sedang tidak stabil dan rumit dan berat sekali saudara. Tapi saya mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Dan kerinduan saya saudaraku, melewati ini semua, saudara akan keluar lebih daripada pemenang. Saya ingin dengar nanti waktu kita ketemu lagi di gereja, kumpul bersama-sama, kesaksian-kesaksian dari saudara. Bagaimana Tuhan tolong saudara, bagaimana Tuhan selamatkan saudara, Tuhan buat mujizat dalam hidup saudara. Di saat inilah kuasa Tuhan nyata dan sempurna. Jangan lupa nanti malam ada home couples. Saya dan istri saya bersama dengan Pastor Nala dan istrinya, kami akan berbicara banyak hal tentang keluarga. Karena saya percaya di gereja ini kita menaruh nilai yang tinggi untuk keluarga. Karena saya percaya waktu keluarga dipulihkan, disembuhkan, akan lahir generasi-generasi yang diurapi dan diberkati Tuhan. Kita terus belajar bagaimana menjadi keluarga, suami, istri, sebagai orang tua. Jangan lewatkan nanti malam, jam 7 malam, di Instagram HCC Palu. Jadi yang belum follow, segera follow, kasih tahu teman-teman yang lain, keluarga yang lain, untuk mereka bisa ikut live malam ini. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri sama-sama, mari kita akan berdoa mengakhiri ibadah hari ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran, untuk firman yang luar biasa yang kami dengar hari ini Tuhan. Pesan Tuhan kuat untuk kami hari ini. Agar kami menjadi saksinya Tuhan. Agar kami menjadi orang-orang Kristen yang mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Dengan semakin intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Karena kami tahu pengharapan kami tidak pernah sia-sia. Engkau menyediakan surga yang kekal bagi hidup kami. Terima kasih untuk 21 hari yang penuh dengan keajaiban, dengan mujizat. Kami percaya ada sesuatu yang besar akan kami alami. Sesuatu yang luar biasa akan kami alami bersama dengan Tuhan. Diberkati semua jemaat, tolong dalam nama Yesus Tuhan. Berkati semuanya sehat, semuanya diberkati Tuhan. Usaha, pekerjaan, keuangan kami diberkati. Rumah tangga kami diberkati, kami sehat dalam nama Yesus. Kami tolak COVID-19, kami tolak mara bahaya maut, kecelakaan dalam nama Yesus. Kami semua sehat, diberkati, dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk banyak pertolongan, untuk banyak mujizat Tuhan yang kami alami. Hamba juga bersyukur Tuhan, di masa-masa yang sukar ini Tuhan, jemaat-Mu beriman Tuhan, untuk tetap memberikan persembahan, tetap mengembalikan milik kepunyaan Tuhan. Bahkan beberapa di antara mereka menabur di rekening diakonia, untuk membantu orang-orang yang kesusahan. Berkati dalam nama Yesus, tolong mereka semua dalam nama kami. Percaya iman kami, benih taburan kami tidak pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan semuanya. Kami akan menuai pada waktunya. Bersyukur Tuhan, berkati program Home Couples nanti malam di live Instagram. Diberkati, diurapi Tuhan. Berkati ibadah kami hari Minggu nanti. Berkati Pastor Riko Karangetang Tuhan, yang akan jadi berkat untuk kami semua. Urapi, berkati jemaat Palu, diberkati jemaat di Luwuk, diberkati, dan semua jemaat online kami dimanapun mereka berada saat ini, diberkati dan ditolong Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami di hadirat Tuhan dan terima berkat daripada Tuhan dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan setiap tangan yang diangkat saat ini, tangan-Mu tangan berkatnya Tuhan, dalam segala hal yang dikerjakan oleh tangan-Mu Tuhan Yesus, membuatnya berhasil, sukses, diberkati. Engkau bahagia bersama dengan keluarga-Mu, Engkau diberkati, bahkan menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya, amin. Kami percaya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan, amin, amin. Dan memperluas, amin, daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Haleluya. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa